Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menempuh kehidupan kita, kesibukan, aktivitas kita, sambil kita percaya bahwa di tengah-tengah ketentraman hidup, di tengah-tengah penderitaan, kita semua percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita, menjaga nyawa, menjaga jiwa dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan mengawalinya dengan memujikan NKB 195, NKB 195 bait pertama hingga yang kedua, NKB 195 bait pertama hingga yang kedua. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhan ku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya jiwa kami akan selamat ketika kami melewati hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah cuek, Tuhan selalu peduli. Dan kami percaya bahwa hidup kami hari ini pun juga akan tentram. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 14, 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29 akan menjadi bacaan kita. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29. 23 sampai 29, dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun 15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan darah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dan Get Ever. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu, sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kontraindikasi. Bapak Ibu, kalau di label obat itu ada selain takaran minuman ataupun kegunaan obat, ada yang namanya kontraindikasi. Kontraindikasi itu sebenarnya adalah sebuah petunjuk
agar kita hati-hati bahwa obat ini punya reaksi yang negatif dengan obat yang lain. Misalnya ada satu obat batuk, dia bilang ini kontraindikasinya kalau minum pengental darah, nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi harus hati-hati kalau minum obat ini, kalau minum pengental darah mending konsultasi ke dokter karena dia obatnya bertolak belakang, ya, kontraindikasi. Ya, jadi berkontradiksi, dia bertolak-tolakan, berbeda satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Jadi nggak nyambung. Nah, ini juga terjadi kalau bicara soal kontraindikasi, kontradiksi itu pertentangan dua hal yang berlawanan itu rupanya muncul juga di dalam bacaan kita hari ini. Yerobeam, ya ini kan Yerobeam yang kedua. Dia itu adalah Yerobeam yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Walaupun bapaknya benar, tapi kabar beramat sih ada salahnya juga. Tapi dia agak ada kontraindikasi di sini. Ya ada kontradiksinya. Kenapa? Di satu dia kan jahat di mata Tuhan. Tetapi dia masih dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari penindasan Raja Aram. Gitu. Sehingga bangsanya bisa kembali makmur walaupun Tuhan nggak sependapat, nggak suka dengan sifatnya, tapi Tuhan tetap pakai dia untuk menolong umat Israel. Itu kontradiksi yang pertama. Kontradiksi yang kedua, bangsa Israel tuh di bawah pemerintahan Yerobeam sih emang makmur banget. Tapi dia menindas orang-orang miskin. Jadi pajak yang berlebihan. Jadi memang benar jadi maju kerajaannya, tapi pajak segala macam yang berlebihan. Akhirnya dia justru menyengsarakan rakyat-rakyat kecil. Yang ketiga, satu lagi kontradiksi yang berikutnya, bangsa dihukum gara-gara kelakuan Yerobeam, menyembah Allah lain. Tetapi Tuhan gak tega dengan memberikan akhirnya pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita juga akan ada banyak kontradiksi. Ada banyak hal yang bertentangan atau paradoks lah yang berbeda. Keadaannya di satu sisi kita salah atau nggak pas, atau orang yang nggak benar, tapi Tuhan berkarya lewat kejadian-kejadian yang nggak baik, yang bertentangan itu. Ya, kadang Tuhan malah bisa nolong kita dari orang yang kita nggak suka sebenarnya. Itu bisa banget. Ya, jadi orang kita nggak suka banget. Aduh nih orang ini, males dah. Mau saudara, mau pelanggan, mau teman pelayan. Tapi berkat Tuhan mengalir lewat orang itu. Pertolongan Tuhan, terus juga kadang-kadang Tuhan juga bisa menyadarkan kita dari orang itu. Nah, kontradiksi-kontradiksi ini sebenarnya ini kan buat manusia kontradiksi, tapi buat Tuhan enggak. Karena Tuhan adalah maha tahu, maha mengerti, dia maha bijak. Tuhan juga maha pencipta seluruh kejadian di kehidupan kita. Maka sebenarnya itu bukan hal yang bertentangan kok bagi Tuhan. Bagi kita bertentangan. Kok Tuhan harusnya tolong saya dari orang-orang yang saya sayang. Tuhan harusnya tolong saya dari keadaan-keadaan yang baik. Tapi kok malah Tuhan tolong saya dari orang-orang yang jahat, dari keadaan-keadaan buruk. Tuhan memberikan berkat dan anugerah justru setelah melewati pergumulan yang gak mudah. Nah, itu cara pikirnya Tuhan beda sama kita. Sehingga kalau kita di hari ini melihat ada kontradiksi hal bertentangan, jangan kaget dulu, jangan panik. Tuhan saya minta hari ini berkat, ketemu orang baik, kok malah ketemu sama orang jahat. Ntar dulu, siapa tahu orang jahat itu justru nolong kita, nanti Tuhan pakai orang itu. Karena kita nggak tahu. Jadi kita jangan cepat-cepat menghakimi. Dan percayalah bahwa kejadian buruk dan baik itu Tuhan taruh silih berganti karena ada makna yang indah di baliknya. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat tarik kesimpulan karena hidup kita tuh masih panjang, hidup kita itu penuh dengan kejutan dari Tuhan. Percayalah, jalanilah dengan rasa syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan betapa kami harus tentram menjalani hidup ini. Berani, dan sekalipun ada hal-hal yang di luar dugaan kami yang mungkin menurut kami paradoks dan kontradiksi, bertentangan dan gak masuk akal, bisa jadi Tuhan bisa tolong kami dengan cara-cara yang gak biasa. Sehingga biarlah Tuhan ajarkan kami ketika menghadapi keadaan yang tidak enak, menghadapi orang yang jahat, kami mau percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Sehingga biarlah Tuhan kami buka hati kami, pikiran kami dengan positif hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.